Salam. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan embun surgawi pagi ini, marilah kita mendengar firman Tuhan dari Mazmur pasal 29. Saya akan bacakan ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Saya berikan tema seruan untuk sujud, menyembah dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur ini menyerukan kepada umat Allah untuk senantiasa memuliakan Allah, untuk senantiasa sujud menyembah Allah dengan kekudusan. Mengapa? Dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa suara Tuhan itu mengguntur, saudara. Suara Tuhan seperti guntur, seperti geledek yang dapat menyambar siapa saja yang tidak kudus. Seperti anak Imam Eli yang mencoba mempersembahkan korban yang tidak kudus, maka suara Tuhan seperti geledek yang menyambar dia dan mati. Suara Tuhan itu seperti guntur, kata Daud. Dan suara Tuhan itu juga punya kekuatan, punya kuasa. Bahkan kekuatan dan kuasanya itu berkuasa atas alam semesta dan isinya, termasuk berkuasa dalam hidup dan kehidupan saudara. Itulah sebabnya Daud berkata bahwa suara Tuhan itu berkuasa menggerakkan air. Daud membayangkan seperti Tuhan menggerakkan air bah menghukum umat manusia di masa Nuh. Tuhan itu suaranya berkuasa, yaitu berkuasa mematahkan pohon, berkuasa menumbangkan pohon, berkuasa merobohkan pohon, bahkan berkuasa membuat gunung-gunung melompat-lompat, dan bahkan juga berkuasa untuk menggunduli hutan, berkuasa menyemburkan api. Seperti tadi saya beri contoh, api nyembur di bait Allah, membakar anak Harun yang tidak membawa korban yang kudus. Ini sungguh luar biasa, saudara. Luar biasa. Suara Tuhan itu luar biasa. Dan rupanya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Daud oleh karena ilham Allah bukan hanya bisa menikmati keindahan Allah, tapi Daud dapat melihat teofani Allah di balik alam semesta ini. Seolah-olah Allah berbicara melalui alam semesta, bahwa Allah sungguh berkuasa. Suara Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa. Karena dengan suaranya alam semesta itu terjadi. Dengan suaranya manusia seperti saya dan saudara diciptakan. Sehingga Daud sungguh dapat melihat teofani Allah di balik alam semesta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya sampai hari ini banyak orang-orang beriman yang sungguh merasa dirinya dekat kepada Tuhan. Ketika sedang bertamasya di pantai, melihat gelombang air laut yang begitu sambung menyambung. Ketika dia bertamasya di tengah pantai, ketika mereka bertamasya di gunung wisata, ketika mereka bertamasya di hutan, bertamasya di gua-gua yang sudah menjadi tempat-tempat wisata, orang itu
merasakan lebih dekat dengan alam semesta. Lebih dekat dengan Tuhan, bukan alam semesta. Lebih dekat dengan Tuhan. Bagaikan ada teofani Allah di situ. Apalagi saudara, jikalau saya dan saudara orang yang suka mendengar suara Allah yang seperti guntur, yang sanggup berkuasa menyemburkan api, yang sanggup merubuhkan, menumbangkan pohon-pohon di hutan, gunung-gunung bisa menari-nari, hutan pun bisa digunduli. Artinya suara Tuhan itu betul berkuasa dan bisa terjadi dalam kehidupan orang yang mau mendengar dan melakukan perintahnya. Sehingga kehidupannya sungguh-sungguh semakin akan meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, selalu ingin menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengar suara Tuhan dengan betul-betul hati yang kudus, hidup yang kudus bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya umat-Mu sungguh-sungguh hidup senantiasa sujud menyembah Tuhan, hidup senantiasa memuliakan Tuhan dengan kekudusan. Karena Tuhan suaranya berkuasa seperti guntur, suaranya berkuasa membuat gunung melompat-lompat, suaranya berkuasa membuat pohon-pohon tumbang, roboh, gunung-gunung menari-nari, dan hutan-hutan pun digunduli. Dan suara Tuhan berkuasa dalam kehidupan orang yang percaya dan mau mempercayakan berat Tuhan dan firman-Nya. Kami berdoa supaya sungguh umat-Mu selalu sujud menyembah, memuliakan nama-Mu dengan hidup yang penuh kekudusan, sehingga hidupnya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.